Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat guru pendidikan agama Islam dimanapun saja berada, Alhamdulillah selamat bertemu kembali melalui channel Pandawa Edukasi. Masih bersama dengan saya Banyus SPDI, guru pendidikan agama Islam SD 84 Kendari, juga merupakan salah satu pengurus dari DPW AKPAI Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari beberapa video tutorial yang telah saya buat sebelumnya, yaitu tentang KTA AKPAI Digital, kemudian RPP AKPAI Digital, lalu kemudian penilaian AKPAI Digital, maka pada tayangan kali ini kita akan belajar mengenal bersama sekaligus cara menggunakan dari salah satu aplikasi AKPAI Digital, yaitu kita kenal dengan nama modul AKPAI Digital. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, jangan kemana-mana, mari kita saksikan tayangan selanjutnya. Baik Bapak Ibu sahabat guru pendidikan agama Islam dimanapun saja berada, kali ini kita bersama dengan tutorial cara mengenal dan cara menggunakan salah satu aplikasi AKPAI Digital, yakni aplikasi modul AKPAI Digital. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana pada aplikasi-aplikasi lain dari AKPAI Digital, maka untuk mengakses aplikasi ini tentu kita harus memiliki dua hal utama. Yang pertama, tentu kita telah memiliki aplikasinya seperti ini, aplikasi modul AKPAI Digital, dan ini dapat diakses melalui dua cara, yaitu yang pertama melalui HP Android kita dengan cara menginstal aplikasinya melalui Play Store yang telah tersedia. Kita buka Play Store, kemudian kita ketik di pencarian modul AKPAI Digital, modul AKPAI Digital seperti ini aplikasinya, kemudian kita install sampai selesai. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, cara yang kedua adalah dengan membuka melalui web browser dengan mengetik alamat modul.akpaidigital.org, kemudian selanjutnya kita buka aplikasinya. Oke, setelah aplikasi terbuka, maka kita akan dihadapkan langsung ke halaman untuk login. Nah, di sini kita akan login menggunakan akun KTA AKPAI Digital yang telah kita registrasikan pada aplikasi KTA AKPAI Digital. Oke, kita langsung login saja dengan memasukkan username. Saya contohkan dengan username saya. Kita masukkan email dan password. Kemudian kita klik login atau klik masuk. Nah, ini adalah tampilan awal atau menu beranda atau menu home setelah kita berhasil masuk ke aplikasi, dan kita akan langsung secara default atau otomatis akan bertemu dengan halaman ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengeksplor lebih jauh apa-apa saja yang ada dalam menu aplikasi ini, kita akan berkenalan dulu. Di bagian bawah ini ada 3 menu utama dari aplikasi ini. Yang pertama, ini adalah menu home atau menu beranda seperti yang sedang tampil saat ini. Kemudian di sini ada terbaru, jenjang. Lalu kemudian menu yang kedua, tanda plus ini adalah menu untuk membuat modul. Sebentar akan kita praktekkan bagaimana cara membuat modul di halaman ini. Dan kemudian menu yang ketiga ini adalah profile kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung masuk kepada yang pertama di menu home. Kita akan mengenal apa-apa saja yang ada di halaman ini.
Ya, yang pertama di sini kita lihat ada gambar lonceng. Ini adalah merupakan pemberitahuan atau notifikasi. Jadi ketika ada modul yang kita posting kemudian mendapatkan respon dari kawan-kawan GPAI, maka kita akan mendapatkan pemberitahuannya lewat notifikasi tersebut. Ya, seperti ini notifikasinya. Nah, kemudian selanjutnya yang berikutnya di sini di kolom pencarian. Di sini kita bisa mencari modul yang akan kita cari di aplikasi ini. Tinggal kita mengetik kata kuncinya. Seperti misalnya saya akan mencari modul tentang zakat. Kita ketik zakat, maka akan muncul beberapa modul yang berhubungan dengan zakat, baik yang kita posting atau buat sendiri ataupun yang telah diposting oleh kawan-kawan kita guru pendidikan agama Islam di seluruh Indonesia. Pada halaman home ini juga terdapat beberapa fitur. Di sini ada jenjang, kemudian bagian atas ada terbaru. Di terbaru ini berarti berisi semua postingan-postingan terbaru, modul-modul yang telah dibuat oleh sahabat-sahabat GPAI. Kemudian di jenjang ini adalah menu atau fitur untuk memudahkan kita mencari modul terkait dengan jenjang pendidikan tertentu. Ya, misal kita pilih SD, kemudian di sini kita klik di pencarian modul apa yang kita akan cari yang berkaitan dengan materi SD, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke menu yang kedua, yaitu menu tanda plus ini. Di sini kita akan belajar membuat modul. Nah, seperti ini tampilan atau halaman untuk membuat modul. Di sini kita akan terlebih dahulu mengisi identitas dari modul yang akan kita buat. Oke, yang pertama di bagian atas ini telah disediakan untuk sampul modul atau cover. Kita bisa memilih template yang telah disediakan oleh sistem. Di sini ada banyak sekali cover atau template ya, template sampul modul yang bisa kita gunakan. Kemudian kita tinggal memilih kategorinya ya yang sesuai. Nah, di sebelah kanan juga di sini disediakan template atau sampul sendiri ya. Di sini kita sebenarnya bisa berkreasi untuk membuat sampul sendiri sesuai dengan kategori yang telah disediakan oleh sistem, tetapi ini masih dalam tahap konstruksi atau pengembangan aplikasi. Insya Allah ke depan ini kita akan lebih berkreasi lagi untuk membuat sampul sendiri. Untuk sementara kita menggunakan template yang telah disediakan. Misalnya kita memilih template ini, misalnya kita klik. Setelah template dari cover modul kita ini terbuka, maka di sini kita bisa memberikan perlakuan untuk mengedit template ini, mengedit tulisan. Caranya adalah kita tinggal mengklik tulisan yang ada di cover ini. Seperti ini contohnya, kita klik. Kemudian di bawah sini kita akan memberikan penyetingan besar kecilnya tulisan. Tinggal kita menggeser kanan dan kiri. Begitu pula jenis font, kita bisa memilih font yang sesuai yang kita senangi, termasuk pemilihan warna ya, seperti ini. Ya, selain kita bisa mengatur ukuran tulisan dan font, warna, kita juga bisa menggeser dengan cara menggeser tulisan, memposisikan di tempat yang sesuai. Dan setelah dirasa cukup, kita klik lanjut. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengisi judul modul yang akan kita buat. Nah, disarankan sebelum kita membuat modul di aplikasi ini, terlebih dahulu alangkah baiknya kita membuat konsep terlebih dahulu supaya ini lebih memudahkan. Nah, akan kita tulis judul modul yang akan kita buat. Nah, ini akan saya contohkan. Saya akan membuat modul iman kepada hari akhir, judulnya seperti itu. Kemudian kita pilih kelas. Saya pilih kelas 6 SD.
Kemudian kita isi mata pelajaran pendidikan, agama Islam, dan budi pekerti. Nah, setelah itu kemudian di bagian bawah ini kita tuliskan ringkasan dari modul yang akan kita buat. Nah, ini bebas saja kita membuat ringkasan atau semacam deskripsi terkait dengan modul yang kita buat ini. Nah, saya akan tulis Nah, oke, selanjutnya kita akan mengisi daftar isi dari modul yang akan kita buat ini. Ya, caranya adalah dengan mengklik tambah sub baru, ya, atau subbab. Ya. Di sini kita akan menuliskan judul. Sekali lagi disarankan sebelum membuat modul di aplikasi ini terlebih dahulu kita membuat konsepnya, sehingga nanti tinggal kita copy paste ke sini ya. Nah, judul pertama yang akan kita buat adalah misalkan ini meyakini adanya hari akhir, kemudian klik selesai. Lalu untuk mengisi konten atau isi dari bab ini kita klik tanda pensil. Kemudian di halaman ini kita akan mengisi kontennya atau isi dari bab 1. Caranya adalah kita ambil di konsep kita, kemudian kita copy, lalu selanjutnya kita pastekan di halaman ini. Di sini juga kita bisa mengatur tata letak posisinya ya, untuk kita bisa merapikan. Kemudian apabila dalam postingan kita ini atau materi kita mengandung ayat Al-Quran, maka di sini sudah disediakan fasilitas untuk kita mengambil ayat berdasarkan surat-surat yang ada. Misalkan kita pilih surat Al-Fatihah, nah kemudian di sini sudah tampil ayatnya. Kita tinggal pilih ayat, kemudian kita salin ayat yang dipilih, secara otomatis akan muncul di konten materi kita. Nah, setelah selesai, kemudian kita klik simpan. Nah, oke, untuk subbab 1 telah selesai kita buat. Selanjutnya kita akan menambahkan subbab berikutnya. Subbab kedua, kita tinggal klik plus tambah subbab. Kemudian di sini kita isi judul subbabnya seperti pada langkah pertama tadi. Jadi langkahnya sama, kita ambil dari konsep kita, kemudian kita praktek ke sini, atau bisa juga kita langsung mengetik di halaman ini. Klik selesai, kemudian klik lambang pensil untuk kemudian melakukan pengisian isi dari atau konten dari subbab yang kedua ini. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, itulah cara dalam menambah subbab di modul ini. Jadi cara dan prosesnya sama. Ketika kita ingin menambahkan subbab baru, maka kita tinggal klik tambah subbab, kemudian kita tuliskan judulnya, lalu kemudian klik selesai, lalu pilih lambang pensil untuk mengisi konten atau isi dari bab itu. Ini kita lakukan secara berulang, prosesnya sama berdasarkan berapa jumlah bab yang akan kita buat.
Nah, setelah pengisian subbab dan isinya selesai, maka kita akan melakukan pengaturan terhadap sampul dari modul kita. Caranya adalah klik sampul, kemudian di sini kita lihat tulisannya masih tidak beraturan. Ini kita melakukan perbaikan dengan cara ketik tulisan, ya seperti dalam penjelasan saya di awal tadi. Ini kita bisa mengatur jenis huruf atau font, kemudian ukuran teks juga bisa kita kecilkan atau besarkan, tata letaknya juga bisa dengan cara menggeser, ya seperti ini, ya, kita atur sampai sesuai dengan keinginan kita. Oke, setelah dirasa cukup, kemudian kita klik lanjut. Nah, di sini sudah lengkap semua, sudah terisi semua. Langkah selanjutnya adalah kita klik publish. Kemudian di sini ada notifikasi, modul akan disimpan dan dipublikasikan ke semua orang. Kita klik OK. Nah, di sini ada keterangan berhasil menerbitkan modul. Nah, di fitur terbaru di sini akan muncul postingan modul kita. Jadi di sini setiap ada postingan modul-modul terbaru maka akan muncul di halaman terbaru ini. Nah, di sini sudah ada, kita klik. Nah, ini adalah modul yang barusan saya buat dan posting tadi. Kita klik lagi. Oke. Nah, ini akan muncul di sini. Nah, kemudian ketika kita ingin membaca modul secara lengkap, maka kita klik fitur baca modul. Nah, di sini akan muncul modul secara lengkap berdasarkan yang telah kita buat tadi. Di sini juga ada pilihan subbab. Kita tinggal memilih subbab mana yang akan kita baca. Kemudian di bagian atas ini ada titik 3. Ini kalau klik maka di sini ada fitur sunting atau edit modul. Kemudian fitur yang kedua adalah untuk menghapus modul. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah tadi cara membuat modul. Selanjutnya adalah menu yang ketiga. Ini adalah menu profile kita. Di sini terdapat beberapa modul yang sudah berhasil kita buat. Jadi di sini tersimpan, termasuk draft juga tersimpan di sini dan yang sudah terpublikasi. Dan pada titik 3 di bagian atas ini terdapat fitur logout. Nah, ini ketika kita akan keluar dari aplikasi. Demikian, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, sahabat guru pendidikan agama Islam, alhamdulillah terima kasih telah menyaksikan tayangan tutorial singkat cara menggunakan dan memanfaatkan aplikasi modul Akpai Digital. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini jika dianggap informasinya bermanfaat. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.